Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Humeda Andriani dengan NIM 22031101 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Jadi pada video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan kode seksi 2022 11270267. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Poin-poin yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini yaitu satu fenomena atau fakta permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dua, faktor yang mempengaruhi atau sebab terjadinya permasalahan yang ada di Indonesia. Tiga, yaitu upaya penanggulangan masalah pendidikan itu sendiri. Satu, ada pemerataan. Saya mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di Kompas.com Makassar mengenai sekolah di pedalaman Toraja Utara masih tertinggal, siswa meminta Jokowi dan Kemendikbud untuk turun tangan. Jadi di sini sekolah yang ada di Makassar ini atau di Toraja ini telah berdiri dari tahun 2012, lalu di daerah transmigrasi ini miris dan nyaris tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya lagi yaitu pendidikan. Di sana, para siswa yang bersekolah hanya memiliki 3 ruangan kelas yang diperuntukkan untuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Di satu kelas itu hanya dibatasi oleh papan tulis dan kursi-kursi. Selain itu, fasilitas yang ada di sana juga tidak lengkap dan sudah banyak yang rusak. Contohnya saja, atap dan pintu plafonnya sudah banyak yang bolong. Faktor penyebab permasalahannya yaitu karena kelatar belakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik, akan mengalami kelatar belakangan sarana kehidupan, serta karena letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini memungkinkan adanya dampak dari ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia khususnya ke daerah terpencil. Selanjutnya ada faktor sumber daya alam atau SDM. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya atau penanggulangan dari masalah pendidikan ini yaitu satu ada sistem PAMO atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru ke beberapa provinsi seperti SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung dan SMP terbuka. Pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan juga menjadi upaya dalam penanggulangan masalah ini, karena tenaga kependidikan antara lain dapat peningkatan kualifikasinya dengan memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah-daerah yang berkekurangan tenaga pendidikan, serta meningkatkan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Selanjutnya ada perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Secara psikologis, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Dua, ada kuantitas. Saya mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di Detik News, yaitu yang berjudul Peminat SMK di Tasik dan Cimahi membludak, kota pendaftar per hari dibatasi. Dari artikel ini, saya mengambil kesimpulan bahwa SMK yang ada di Tasik dan Cimahi ini adalah sekolah favorit sehingga menjadi incaran bagi orang tua dan peserta didik baru untuk mendaftar. Faktor penyebab permasalahannya yaitu karena adanya laju pertumbuhan penduduk dan aspirasi dari masyarakat, di mana masyarakat di Tasik dan Cimahi mendorong anaknya untuk masuk SMK tersebut karena agar mereka membuat anaknya ini untuk mudah memperoleh pekerjaan ketika lulus, sebab sekolah tersebut itu unggul di daerahnya. Faktor lain karena laju pertumbuhan penduduk, di mana banyak warga dari luar Tasik dan Cimahi pindah ke Tasik hanya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang unggul tersebut.
Upaya penanggulangan masalahnya itu adalah satu dengan pengelolaan pendidikan dengan menerapkan sistem zonasi agar sekolah-sekolah lain juga bisa memperoleh peserta didik baru dan juga bisa mengurangi akibatnya nanti seperti putus sekolah karena tidak lulus dari seleksi masuk sekolah. Lalu ada dengan melakukan perbaikan fasilitas, yaitu karena kekurangan fasilitas dan kekurangan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang akan dipilih oleh orang tua dan peserta didik baru karena orang tua selalu menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. 3. Kualitas. Jadi di kualitas ini saya mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di Kastra ID pada tanggal 9 bulan Juni 2021 yang berjudul Kualitas Guru Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia. Di sini saya menyimpulkan bahwa kualitas guru di Indonesia ini masih kurang dan menurut survei Indonesia ini berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia dengan tingkat pendidikannya itu yang rendah. Ini terjadi karena guru-guru yang ada di Indonesia ini memiliki kompetensi yang masih kurang atau rendahnya kualitas dari guru. Faktor penyebabnya itu adalah karena perkembangan iptek dan kemajuan ITC dalam perkembangan masalah pendidikan. Ini terjadi karena zaman sekarang dunia pendidikan ini sudah berkembang pesat. Ini menyebabkan Indonesia itu juga harus mampu mengubah sistem pendidikan agar sama dengan negara lain. Ini juga membuat kesiapan guru dalam melakukan perubahan sistem pendidikan jadi kurang maksimal disebabkan karena masih banyak guru yang gagap teknologi dan tidak mampu membuat media ajar yang sesuai dengan media berbasis iptek. Upaya penanggulangan dari masalah pendidikan ini adalah pertama dengan melakukan pembaharuan kurikulum dan pengelolaan pendidikan. Perubahan kurikulum ini haruslah sesuai dengan tingkat kompetensi guru sehingga guru dapat memberikan pendidikan dengan baik dan untuk meningkatkan kompetensi guru itu tersebut juga diperlukan pembimbingan oleh tenaga profesional dan menyiapkan strategi belajar untuk siswa dan pengelolaan kelas serta melakukan evaluasi kompetensi guru setiap tahunnya untuk mengetahui kecakapan guru ini dalam mengajar. Selanjutnya adalah dengan pengelolaan pendidikan dan ketenagaan pendidikan. Tenaga pendidikan ini harus selalu meningkatkan kualifikasinya dengan cara pemberian seminar untuk meningkatkan soft skill mereka. Selanjutnya, yang keempat ada efisiensi. Jadi saya di sini mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di Bandung Bergerak ID yang berjudul Mahasiswa UPI terancam DO karena tidak mampu membayar UKT. Nah, dari artikel ini saya mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali mahasiswa yang ada di UPI ini tidak mampu membayar uang UKT-nya karena dampak dari ekonomi, hingga itu membuat mereka terancam untuk di DO atau di drop out. Faktor penyebab permasalahan ini adalah karena kelatar belakang budaya dan aspirasi masyarakat. Mengapa saya mengambil latar belakang budaya di sini? Karena banyak dari mahasiswa yang berhenti kuliah itu adalah perempuan. Perempuan itu selalu dianggap tidak layak untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena bagi sebagian masyarakat, perempuan itu tugasnya hanya di rumah dan untuk melayani suaminya saja nanti. Lalu selanjutnya kurangnya aspirasi masyarakat seperti kurangnya dari orang tua, dorongan dari orang tua ini untuk membuat anaknya bersemangat untuk memperoleh pendidikan tinggi, serta adanya faktor ekonomi membuat mahasiswa atau peserta didik berhenti sekolah atau berhenti kuliah karena ia memiliki biaya yang sedikit atau kekurangan biaya untuk sekolah atau kuliah. Sehingga di sini diperlukanlah aspirasi dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada orang yang membutuhkan itu.
Upaya penanggulangan masalah pendidikan ini adalah satu dengan memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan meliputi beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswanya yang berprestasi secara akademik. Lalu ada beasiswa pemerintah, beasiswa swasta, beasiswa dari negara maju, dan beasiswa yang berasal dari komunitas. Selanjutnya ada pengembangan pendidikan luar sekolah, antara lain kejar paket A, paket B, paket C, kursus, diklat, dan lain-lain. Fenomena putus sekolah tersebut terjadi pada jenis pendidikan formal yang mayoritas diketahui oleh masyarakat sebagai sekolah. Jadi, solusi lain dari permasalahan ini adalah dengan cara membentuk kejar paket A, paket B, dan kejar paket C, serta membuka kursus dan diklat bagi para pelajar yang putus sekolah untuk mengembangkan soft skill mereka. Kelima, ada efektivitas. Contohnya saya ambil dari artikel yang ditayangkan di kompetensi.info yang berjudul Permasalahan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Saya mau ambil kesimpulan di sini, untuk mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum, pengembangan ini harus berdasarkan pada masalah-masalah yang ada yang akan dikaji itu harus mencakup keseluruhan, yaitu mencakup guru, masyarakat, kepala sekolah, biaya, birokrasi, dan apapun yang itu berkaitan dengan pendidikan. Sehingga nanti jika adanya masalah atau kendala yang dihadapi itu dapat diselesaikan secara bersama. Cara lain yaitu adalah dengan melakukan MGMP bagi guru untuk mensosialisasikan bentuk dari kurikulum atau pembelajaran yang lebih baik di sekolah yang akan mereka ajarkan di sekolah. Foto penyebab permasalahannya, satu yaitu karena perkembangan iptek dan kemajuan ITC dalam perkembangan masalah pendidikan. Untuk menghadapi tantangan global, diperlukan sumber daya manusia yang cakap dan memiliki ilmu yang luas. Oleh karena itu, Indonesia selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan pendidikan dari negara-negara maju, yaitu dengan cara merubah kurikulum pendidikan. Hal ini menjadi masalah karena banyak guru yang sudah menyiapkan modul ajarnya yang sesuai dengan kurikulum lama, namun karena kurikulumnya ini berganti, membuat guru tersebut harus membuat modul ajar baru, sehingga proses pembelajaran jadi tidak efektif dan rata-rata masih banyak guru yang belum siap menerima perubahan kurikulum. Faktor lain yaitu karena Indonesia harus cepat menyesuaikan dengan kurikulum pembelajaran negara lain agar tidak tertinggal. Upaya penanggulangan masalah pendidikan ini adalah dengan cara melakukan pembaharuan kurikulum harus sesuai dengan kompetensi guru dan kebutuhan pendidikan bagi peserta didik, serta dengan menyesuaikan tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu ada pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan dengan memberikan seminar untuk meningkatkan soft skill pada guru dan tenaga pendidik lain. Selanjutnya ada relevansi. Di sini saya mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di kompasiana.com pada tahun 2020, tanggal 13 April. Jadi artikel ini berjudul Pengaruh Dampak Tenaga Pendidikan yang Mengajar Tidak Sesuai dengan Bidang yang Ia Pelajari di Sekolah. Dari artikel ini, saya lihat banyak tenaga pengajar yang mengisi kekosongan pengajar yang seharusnya bukan dari bidangnya yang ia pelajari selama ini. Misalnya, banyak guru sejarah yang mengajarkan pendidikan geografi. Padahal hal ini tidak seimbang dengan pengetahuan pendidik itu karena basicnya memang guru sejarah, bukan guru geografi. Nah, karena ini nih memberikan dampak atau pengaruh kepada peserta didik, yaitu peserta didik jadi kurang memahami tentang mata pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Lalu berubahnya metode pembelajaran cenderung ke arah yang sekedar memperhatikan, tetapi tidak memahami.
Faktor penyebab permasalahan ini adalah satu karena kelatar belakangan sarana. Ini menjadi masalah karena banyaknya guru yang baru pensiun sehingga satu sekolah itu mengalami kekurangan tenaga pendidik. Oleh karena itu, banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan jurusan yang ia ambil ketika di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini juga menyebabkan banyak peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendidik karena basic dari guru itu bukanlah materi yang ia dapatkan ketika pendidikan tinggi dulu. Lalu selanjutnya karena faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan, yaitu karena kalau kekurangan SDM atau tenaga pendidikan ini dapat memicu permasalahan pendidikan. Lalu yang diperlukan lagi dalam faktor SDM ini adalah dengan meningkatkan soft skill dari tenaga pendidik agar lebih mampu mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang ia ampu. Upaya penanggulangan masalah pendidikan yaitu ketenagaan pendidikan. Tenaga pendidik antara lain pada peningkatan kualifikasinya memberi kesejahteraan kepada seorang guru, serta diperlukannya peningkatan SDM tenaga pendidikan yang sudah ada, dan meningkatkan soft skill guru agar dapat mengajar lebih baik lagi dan terus berkembang. Lalu yang terakhir ada permasalahan khusus pendidikan dan tenaga pendidikan. Jadi di sini saya mengambil contoh dari artikel yang ditayangkan di CNN Indonesia yang berjudul Kemendikbud, Sekolah Kurang 1 Juta Guru hingga 2024. Di sini saya simpulkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga pendidik atau guru karena berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2020 terdapat 72.976 guru yang pensiun. Angka tersebut menyumbang kekurangan guru mencapai 1.029.021 orang. Kemudian ini akan naik terus hingga tahun 2022 kekurangan guru ini menjadi 1.167.802 orang. Dengan jumlah yang pensiun ada sekitar 77.124 orang. Faktor penyebab permasalahannya yaitu karena adanya aspirasi masyarakat. Banyaknya di masyarakat beranggapan bahwa profesi guru ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan ribet. Hal inilah yang membuat banyak lulusan SMA yang tidak ingin masuk pendidikan tinggi dengan jurusan keguruan. Lalu selanjutnya ada karena faktor SDM. Faktor SDM ini sangat mempengaruhi munculnya permasalahan pendidikan. Adapun upaya untuk menanggulangi masalah pendidikan ini adalah satu dengan melakukan homeschooling bagi peserta didik, lalu untuk guru dengan memberikan gaji tinggi untuk guru sesuai dengan bidang yang diajar, lalu memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan soft skill mereka. Baiklah, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.